Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ya Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah wa alhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat melanjutkan kegiatan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam untuk junjungan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjutkan di halaman 188. Masih di sebab kedua, kenapa ilmu tenung, ilmu ramal dan ilmu nujum itu dilarang. Sudah yang alasan kedua sudah disampaikan, karena dia berbahaya atau memberikan mudarat kepada mental, baik orang yang meramal atau yang memiliki ilmu nujum ataupun sasaran, ya, merusak mental, merusak iman. Di sebab pertama sudah dijelaskan juga, karena dia merusak fisik, ya, terutama ilmu sihir, baik yang memiliki sihir maupun yang kena sihir. Di sebab terlarangnya, tercelanya ilmu yang tersebut, yang kedua ini merusak mental, merusak iman, ada 3 aspek negatif dari sini. Yang pertama sudah dijelaskan, ya, yaitu ya karena dia berbahaya kepada kebanyakan makhluk, ya, bisa percaya kepada perbintangan, percaya kepada dukun dan seterusnya. Yang kedua, dia aspek yang alasan dan aspek kedua, bahaya mental ini karena bahaya kepada kebodohan, karena dia merupakan murni ramalan. Nah, kemudian yang ketiga, wasali suha, kenapa dia merusak mental kita, ya, ilmu itu. Wa qala al-musannif bismillahirrahmanirrahim wa salisuha. Dan yang aspek yang ketiganya, annahu la faidata fi, sesungguhnya tidak ada faidah padanya, ya, tidak ada hasilnya, tidak ada manfaatnya. Fa aqallu ahwalihi annahu khawdun fi fudulil la yughna atau la yughni, ya. Maka minimal, ya, keadaannya itu tidak ada faedah, itu menyelami sesuatu kelebihan yang tak berguna.
wa tadyi'u al-umuri, ya, wa tadyi'ul umur, dan allazi huwa anfasu bida'atil insan min ghairi faidatin, ya, yaitu menyia-nyiakan umur, menghabis-habiskan umur tanpa faidah. Allazi huwa anfasu bida'atil insan, yang umur itu, waktu yang diberikan oleh Ta'ala kepada kita daripada umur itu adalah anfasu bida'ah, yaitu barang yang sangat berharga bagi manusia. Kenapa menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan umur fi ghairi faidah, pada hal-hal yang tidak berfaedah. Wazalika ghayatul khusran, dan ini adalah kerugian, ya, puncak. Tidak ada lagi kerugian yang lebih daripada ghayatul khusran, puncak kerugian. Wa faqad marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birajulin wan nasu mujtami'una alaihi faqala ma hadza, faqalu rajulun allama, faqala bimaza, qalu bisy'ri wa ansabil arab, faqala ilmun la yanfa'u wa jahlun la yadur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innamal ilmu ayatun muhkamah aw sunnatun qa'imah aw faridatun adilah. Ya. Satu kali Rasulullah lalu atau melewati seorang laki-laki dan orang-orang berhimpun di sekelilingnya. Wan nasu mujtami'una fihi alaihi, dan orang-orang berkumpul di sekelilingnya. Faqala ma haza, maka Rasulullah bertanya, apa ini? Kok berkumpul apa? Ya, seperti tukang obat di pasar. Faqalu rajulun allama, ini orang pintar, orang pandai. Ya, orang pandai. Orang pandai itu maksudnya orang yang punya ilmu tertentu. Faqala bimaza, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menjawab, Rasulullah bertanya lagi, bimaza, pandainya di bidang apa? Bimaza, dengan apa? Qalu, mereka menjawab, bisy'ri wa ansabil arab, dia pandai bersyair, ya, dan mengetahui ansabul Arab, yaitu nasab orang Arab. Faqala, Rasulullah berkata, itu ilmun la yanfa, ilmu tidak ada gunanya. Wa jahlun la yadur, dan kalau jahil dari dia tak pula berbahaya, tidak pula mendatangkan mudarat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innamal ilmu ayatum muhkamatun, ilmu itu hanyalah ayat yang pasti atau menghasilkan ilmu yang muhkamah, yang pasti. Au sunnatun qaimatun, atau sunnah atau tradisi yang ditegakkan. Jadi ilmu itu menghasilkan tradisi yang
yang aktif. Au faridatun adilah, atau kewajiban kewajiban yang seimbang atau yang adil. Faizal khawdu fin nujum wa ma yushbihu iqtihamul khatar. Maka sesungguhnya menyelami ilmu nujum itu dan apa yang serupa dengan dia adalah ihtimal khatar, itu mendatangkan bahaya, menyebabkan bahaya yang kuat. Wa khawdun fi jahalatin min ghairi faidah, dan juga terjerumus ke dalam kebodohan tanpa faedah, tanpa manfaat. Fa inna ma qaddara kainun, maka sesungguhnya sesuatu yang sudah ditakdirkan itu akan terjadi. Wal ihtirazu minhu ghairu mumkin, mengelak dari takdir itu tidak mungkin. Bi khilafit tibbi, berbeda dengan kedokteran umpamanya, itu kan ada juga ramalannya atau perkiraannya. Tapi tak. Fa innal hajata hamasatun ilaihi, maka keperluan atau kebutuhan kepada kedokteran itu sangat kuat dirasakan. Wa aksaru adillatuhu bima yutla'u alaihi, dan dalil-dalilnya atau gejala-gejala penyakit oleh dokter itu sesuatu yang bisa diteliti, sesuatu yang bisa dilihat. Ya. Nah, berdasarkan itulah diperkirakan penyakitnya. Wa bi khilafit ta'bir, dan juga berbeda dengan takbir, yaitu takbir mimpi. Nah, jadi ilmu tenung, ilmu nujum ini beda pula dengan ilmu takbir. Fa in kana takhminan, meskipun dia perkiraan atau ramalan, li'annahu, karena sesungguhnya itu juz'un min 46 juz'an minan nubuwah wala khatara fihi. Karena menurut hadis bahwa mimpi yang baik itu adalah satu bagian daripada 46 bagian daripada kenabian. Yaitu juz'un, satu bagian dari 46 bagian daripada kenabian. Wala khatara fihi, dan dia tidak berbahaya pula. Wala khatara fihi, dan tidak berbahaya padanya. Ya, kalau takbir mimpi ini. Nah, ini aspek negatif dari yang membahayakan kepada diri kita. Ya, meramal ini, atau ilmu-ilmu nujum, tenung dan semacamnya, yaitu tidak ada gunanya. Ya. Jadi melakukan sesuatu yang tidak berguna. Paling-paling dia terjerumus kepada kelebihan yang tak berguna itu, maksudnya ya, dia lebih tapi kelebihannya itu tidak ada gunanya. Seperti ada orang lebih jarinya sini, tunas jarinya, tapi tidak ada gunanya. Seperti itulah kira-kira paling-paling itu ilmu yang semacam itu, dan menyia-nyiakan umur ya untuk melakukan sesuatu yang tidak faedah. Karena umur itu adalah anfasu bid'ah, itu barang yang sangat berharga bagi manusia. Jadi tidak layak disia-siakan, dibuang-buang untuk meramal-ramal, bertenung ya, nasib. Diriwayatkan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dari hadis Abu Hurairah dan didhaifkannya. Ya, ini dikutip sebagai
sebagai targhib atau tarhib. Pada suatu ketika Rasulullah lalu kepada seorang laki-laki dan manusia, orang-orang berkumpul sekelilingnya. Ya. Kalau kita kan dulu tukang obat banyak, sekarang tidak ada lagi tukang obat di pasar-pasar. Dulu banyak. Kalau sudah ada tukang obat itu berkumpul orang situ. Ini seperti itulah kira-kira. Dia orang itu menarik sehingga orang berkumpul. Rasulullah bertanya, ada apa ini? Mereka menjawab, ini orang pandai. Pandai di bidang apa? Bidang syair dan nasab orang Arab. Kata Rasulullah, ilmu itu adalah ilmu yang tidak berguna dan kejahilan yang juga tidak berbahaya. Ya, jadi syair itu tidak ada gunanya, menurut hadis ini. Dan kejahilan, kalau kita nggak pandai pun bersyair dan tidak tahu nasab orang Arab, tak juga berbahaya. Jadi tidak ada manfaat dan tidak pula ada bahaya. Ya, yang disebut ilmu, ya, dan orang yang memiliki itu disebut alim, ya, kalau dia menghasilkan ayatun muhkamah, itu ayat itu bukti. Jadi pembuktian ilmu itu pembuktian yang pasti. Ya. Atau menimbulkan kebiasaan yang dilakukan. Tentu yang sunnah yang berjalan, yang bisa dijalankan dan bermanfaat. Atau keharusan atau kewajiban yang adil, yang menimbulkan keadilan. Kalau yang fardu atau yang kewajiban dijalankan, dia menimbulkan keseimbangan atau keadilan. Nah, ini walaupun dia tidak berbicara tentang ilmu nujum, hadis ini, yaitu ilmu tentang syair dan nasab orang Arab, ya, itu ada qiyas al-a'la dan akal. Ilmu syair dan ansab saja dikatakan oleh Rasulullah sebagai ilmu yang tidak berguna. Apalagi, ya, itu qiyas a'lanya. Apalagi ilmu nujum, ilmu tenung, ilmu ramal dan semacamnya. Ya, itu lebih lagi tidak bermanfaat. Nah, itu maksudnya pengutipan hadis ini. Nah, itulah yang ditegaskan, terjerumus ke dalam nujum, ilmu nujum, astrologi, ilmu ramal, ilmu tumnum dan semacamnya, itu menjerumuskan kepada bahaya. Kemudian terjerumus ke dalam kebodohan yang tanpa faedah. Karena kita ini menjalani takdir. Ya, takdir diubah dengan usaha, dengan kerja. Kalau dikatakan takdir itu bisa diubah, yang takdir mu'allaq kata orang itu. Tapi ya semuanya itu sudah ada ukuran yang takdirnya. Maka apa yang sudah ditakdirkan kepada kita, kaid, dia akan terjadi, akan ada dia. Kun fayakun. Adalah engkau, maka ada dia. Tidak bisa mengelak. Dan untuk apa diramal-ramal? Kerja aja, kerja. Nah, itulah maksudnya. Wal ihtiraz minhu ghairu mungkin, dan tidak bisa melepaskan diri daripada takdir itu. Beda dengan kedokteran itu ada juga ramalannya, perkiraannya, tapi itu berdasarkan gejala yang dapat diteliti secara fisik, ya, secara fisik
di badan kita. Kemudian juga beda dengan mimpi. Jadi mimpi itu karena pemberitahuan dari Allah SWT. Itu satu bahagian dari 46 kenabian. Dan itu bisa jadi dia petunjuk atau isyarat dari Allah SWT. Tapi yang unsur kenabiannya ini hanya diberikan kepada orang-orang beriman. Ya. Mimpi yang benar yang diberikan kepada orang kafir atau musyrik, ada juga mimpi benarnya, tapi itu bukanlah bahagian dari kenabian. Itu kata Syekh Habat itu. Ya. Itu hanya mungkin peringatan dari Allah SWT. Nah itulah kira-kira dari sebab kedua ini kenapa ilmu astrologi, ilmu tenung, ilmu nujum ini dilarang atau tercela, ketercelaannya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang akan kita bicarakan, silakan. Ya, silakan. Dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana dengan fenomena pawang hujan? Karena di Indonesia dianggap itu sebagai kearifan lokal, dan juga ada yang mengatakan Nabi Sulaiman juga memakai tenaga jin untuk membangun gedung-gedung yang tinggi. Padahal jelas kita hanya bisa minta tolong kepada Allah. Ya, pawang hujan itu ya kadang berhasil dan kadang tidak. Ada pengalaman saya waktu istri Pito di pesta di kampus. Jadi anak-anak itu sepupu dia mau memanggil dukun juga. Kan hujan tuh dari pagi. Udah putar-putar tuh topinya ini. Udah ke balik, sapu udah dibalikkan. Tak juga berhenti hujan tu. Itu pengalaman real tu. Tanya dia. Itulah. Jadi janganlah terpercaya. Memang ada pawang hujan tu. Semua dukun ada, real. Ya. Innamal ilmu ayatun Ha. sunnah Qaimah. Ukuran pasti itu di mana? Kan ilmu itu pasti. Ya. Ukuran pasti itu. Kalau menurut mereka yang ahli sihir pasti menurut mereka. Ya itulah. Karena dia memastikan sesuatu yang artinya mendahului Allah Ta'ala. Disitulah tersesatnya itu. Jadi kalau ilmu yang ada, kalau aliran filsafat positivisme, kalau di kampus tu belajar itu, kepastian 100% itu memang tidak ada. Tapi pada hak kita, pada hak manusia, pada pihak manusia tidak ada ilmu yang pasti 100%. Paling-paling tingkat kepastian atau tingkat keterpercayaan itu 99%. Masih ada 1% meleset. Sepasti-pastinya ilmu, ya kecuali yang aksioma ya, yang itu 99%.
Kebiasaan dalam ilmu statistik kepastian itu antara 95% sampai 99%. Disebut tingkat kepercayaan. Ya. Itu ilmu. Kalau bagi ajaran yang lain, mungkin saja ilmu itu pasti bagi orang yang menemukannya. Belum tentu pula pasti bagi orang lain. Itu lain lagi alirannya. Tapi yang jelas ilmu itu mendatangkan bukti yang memberikan kita keputusan muhkamah. Dengan ilmu itu ada keputusan. Yaitu yang ada sunnah atau tradisi yang dijalankan dengan ilmu itu. Atau ada kewajiban. Ilmu itu menghasilkan ada sesuatu yang harus, yang tidak dapat tidak. Sehingga Allah memfardukannya. Ya, ketika dia diperlukan, dia akan menghasilkan keseimbangan atau keadilan. Seperti undang-undang. Undang-undang itu disusun dengan sebetulnya seharusnya harus meneliti kondisi keadaan masyarakat. Ya, hasil penelitian itu ditetapkanlah undang-undang. Maka undang-undang yang mengatur itu pasti dia menghasilkan keseimbangan dan keadilan. Nah, itu hukum yang benar. Demikian juga yang lain-lain, ilmu-ilmu di bidang lain. Ya, itu yang ilmu. Jadi walaupun hadis ini dhaif, isinya baguslah. Kalau dibandingkan dengan kata hati itu ketat. Ya. Iya, kata hati dan firasat ada. Ya, ada itu. Dan bisa dipegang. Karena itu juga merupakan, kalau sumbernya ilham, bisa dipegang. Inspirasi. Ya, kata hati. Ya. Itu juga bahagian dari ilham. Bagi orang sufi itu, kata hatinya itu dipegangnya. Ya, tapi itu dicapai ketika kalbunya itu tidak ada lagi karatnya. Tidak ada karat-karat, kotoran-kotoran yang menempel di kalbunya itu. Nah, maka penglihatan kalbu itu mata hati namanya. Itu bisa jadi benar. Itu penglihatan namanya. Itu yang disebut itlaq di sini. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukup. Syair itu sama. Ya, jadi kalau zaman sekarang ya ada, tapi kebanyakan penyair itu dia tidak peduli dengan apa penampilan dia, apa urakan. Ya. Kadang-kadang dia tidak peduli dengan aturan. Dia penyair, seniman itu. Dari Khairil Anwar yang suka mabuk-mabuk dan berjudi, dari mabuk-mabuk keluar syairnya. Di zaman Rasulullah dalam surat Syu'ara, dia pergi ke tempat-tempat terpencil, ke lembah-lembah mencari inspirasi. Ya. Dan omongnya besar, perbuatannya tidak ada. Nah, itu. Ya, kalau syair-syair yang apa? Kalau syair-syair yang untuk pelajaran tentu boleh.
Tapi Rasulullah mengatakan tukang syair yang seperti itu yang menjual syairnya, yang apa namanya, yang seperti itu. Ada kawan kami sekarang masih hidup, ya, penyair dia itu dia bagus, dia baik, cuma urakan juga. Satu kali azan lah dia, karena dia seniman, kenapa irama apa itu azan itu begitu-begitu saja. Sekali diubahnya irama azan itu. Allahu Akbar, Allah. Ya, begitulah dia tidak biasa. Ya. Datanglah orang-orang. Ngapa kamu, gila kamu? Itu cirinya seniman rupanya seperti itu. Harus apa? Harus beda dengan orang lain biasa. Nah, itu tidak ada gunanya. Itu apa? Apalagi kalau melalaikan dari kita. Ini biasanya yang tidak mengenal aturan, tidak mengenal, ya, khairil anwar, ya, penyair yang terkenal itu, ini tidak beragama, tapi syairnya memang dikenang orang Islam, dibaca selalu, dia masukkan kepada seniman yang, ya, terkemuka lah. Tapi kalau Buya Hamka juga seniman. Ya, seni itu perlu, tapi mencemplung kepada syair, kepada yang seperti itu, ya, itu yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada gunanya. Ya. Iya, itu sama dengan Buya Hamka kan juga. Kalau baca karya-karya Buya Hamka kan banyak syairnya, banyak pantunnya. Jadi ada dua macam itu. Jadi banyak syair-syair yang digubah untuk pelajaran. Nah, ya. Jadi yang itu yang sifatnya itu meluahkan perasaan, yang disebut romantis. Jadi syair-syair romantis itu yang dimaksud. Jadi kalau syair-syair pelajaran dan itu disampaikan untuk pelajaran tidak masalah. Jadi bukan untuk membuat syair-syair seperti tadi, yang urakan tadi, yang untuk ya, syair-syair romantis itu meluah-luahkan perasaan, syair ratapan dan seterusnya. Jadi ada manfaatnya, itu pun dicela. Apalagi kan itu yang kias a'la tadi. Apalagi yang seperti ilmu-ilmu yang berdasarkan ramalan tadi. Gelar orang pintar itu di mana? Hah? Gelar orang pintar. Iya, itulah orang bertanya nasib, dia pintar tuh kan. Itulah orang pintar. Kalau Setuju Pak, beri nama kepada orang itu pintar. bukan saya yang beri nama. Dan jelas dia bodoh. Itu ada orang pintar kena. Rupanya istilah orang pintar itu sudah ada di zaman Rasulullah. Ini buktinya. Dia alama. Alama itu kan orang pintar itu. Orang pintar itu kan orang hebat. Ya.
Ya itulah bahasa kan. Bahasa itu seperti itu. Bahasa itu kebiasaan. Orang yang dukun-dukun disebut orang pintar. Nah. Dalam bahasa Hebat dia. Hebat banget dia buat pintar. iya, apalagi dalam bahasa Arab sebut allama. Allama itu gelar ulama besar itu. Si dukun disebut allama juga, orang pintar gitu. Nah, itu penggunaan. Itu kita tidak bisa menolaknya karena begitulah yang digunakan oleh bahasa di dalam suatu budaya. Sama dengan istilah rumah sakit. Ya. Kalau kita pikir-pikir, memang sakit rumah itu. Nah, rumah makan, kapan rumah itu makannya? Ya, cuma sudah istilah seperti itu, ya seperti itulah. Nah, ya, dukun disebut orang pintar. Nah. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan menambah wawasan kita dengan membaca paragraf ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyut taufiq wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.